Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hafiz Habirama, absen 32 dari kelas 11-2. Kali ini saya akan menjelaskan amandemen atau perubahan UUD 1945 Republik Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih itu amandemen? Amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini juga dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah. Jika tidak sesuai lagi, kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah dasar negara. Nah, seperti kita tahu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak semulus yang kita bayangkan. UUD 1945 pernah mengalami 4 perubahan amandemen. Kira-kira apa saja sih itu? Amandemen pertama pada tahun 1999 yang membahas pembatasan kekuasaan presiden. Isi dari amandemen tersebut adalah amandemen pertama terhadap UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal di UUD 1945 yang mengatur tentang sistem pemerintahan. Amandemen pertama ini dilakukan pada tahun 1999. Beberapa poin penting dalamnya ada antara lain: pertama, memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, diubah dengan istilah Dewan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Amandemen pertama ini memiliki dampak signifikan bagi sistem pemerintahan Indonesia dengan memperkuat peran DPR dalam pemerintahan DPJN dan membentuk DPD sebagai lembaga baru. Amandemen kedua pada tahun 2000. Hal-hal yang melatar belakangi amandemen kedua adalah: pertama, sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpuk pada satu pusat, di mana daerah tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Kedua, adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. Tiga, pernyataan terhadap peran warga negara dalam bela negara. Keempat, berbagai kasus terkait hak asasi manusia. Pada amandemen tersebut terlaksana pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Jumlah pasal yang teramandemen adalah meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Amandemen ketiga terlaksanakan pada tahun 2001, membahas tentang lembaga negara. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi undang-undang pasca perubahan, yakni inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal, seperti pasal wewenang lembaga negara, keracunan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang masih belum jelas, belum adanya budaya taat konstitusi, budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Amandemen ketiga menjadi upaya lebih serius serta sederhana dan konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Waktu pelaksanaan amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Jumlah pasal yang diamandemen pada pasal ketiga meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen keempat pada tahun 2002 membahas tentang liberalisasi perekonomian. Tujuan diadanya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa negara. Hal ini tidak boleh diubah dalam UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945. Latar belakang amandemen keempat: setelah melalui ketiga amandemen tersebut, beberapa hal masih menjadi latar belakang adanya amandemen keempat, yaitu
perlunya sistem ketaatan negara yang lebih demokratis, perlunya sistem kenegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur, perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom. Tidak adanya grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Amandemen keempat dilandasi pemupukan spirit konstitualisme di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global dengan keteladanan para pemimpin. Berikut ini adalah dampak positif dari adanya amandemen UUD 1945. Sekian dari saya, bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.